Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Dulur Sultan di acara Ngalor Ngidul. Ada yang beda memang hari ini. Apa ya? Ya jelas lah, hostnya juga beda. Karena ini PR sih, saya dikasih kerjaan sama si Faiz nih. Saya tim kreatif disuruh jadi nge-host. Saya di challenge pemirsa. Tapi karena saya bisa, ya udah, kita berangkat. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menemani dulu Ngalor Ngidul, karena ini program inspiratif seputar bisnis yang ada di Banten dan nasional tentunya. Kali ini kita akan membahas bisnis yang anti mainstream pemirsa. Bisnis yang ini gak kepikiran banyak orang nih. Karena tema kalian adalah bisnis peci pegon, bikin kamu bisa move on. Nah, sudah bersama saya di studio kali ini ada Kang Anas, owner Peci Pegon. Apa kabar, Kang Anas? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Kang Anas, boleh sapa-sapa pemirsa Dulur Sultan? Ya, pemirsa Sultan, saya alhamdulillah diajak ke sini sama Kang Oji. Sebenarnya sih reuni juga. Reuni ya. Tapi Kang Ojinya katanya sedang Kang Oji sibuk nih, Bapak owner sibuk sekali memang. Jadi saya pertama ke sini tuh waktu masih lokal dikit, ternyata sekarang udah luas. Oh, udah luas banget ini, hampir 7.000 hektar. Jadi luar biasa. Isinya Sultan TV semua. Ini kita punya 7 lantai studio ya. Next time ya. Amin. Amin. Nah, apa kabar Kang Anas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini ngomongin bisnis Kang Anas. Tentunya Kang Anas sudah menjadi narasumber kesekian kalinya mengenai bisnis, tapi karena memang Kang Anas ini fokus di bidang bisnis peci ya Kang Anas ya. Namanya Peci Pegon, bener Kang Anas ya? Ya, Pegon itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Jadi Pegon itu Peci Goni Nusantara. Peci gitu. Goni Nusantara. Goni itu nama karung bukan? Iya, Nah, karung. boleh dijelaskan tuh, Kan awal mulanya gimana, Kang? Jadi awalnya sebenarnya di masa pandemi itu kan sekolah harus libur, bukan libur sih, di rumah kan. Di rumah lah ya. Pokoknya semua aktivitas sekolah pekerjaan lain gitu suruh di rumah. Nah, di situ saya mikir ngerjain apa nih? Iya. Kebetulan di rumah ada mesin jahit. Jadi jahit. istri ada yang ngasih mesin jahit dari sekolahannya, istri nggak bisa. Nah, saya manfaatin. Saya juga misalnya baju nggak bisa, harus molar dan sebagainya. Saya mikir coba yang gampang, yang unik apa? Saya kepikiran karung goni, dijadikanlah peci begitu. Ini pertama kali ya Kang ya. Maksudnya saya juga baru dengar nih peci dari karung goni, atau memang sudah terinspirasi dari sudah ada nih misalnya dari kalau misalnya ada tidaknya itu ketika saya ada ide itu nggak ngelihat siapa-siapa, pokoknya pengen bikin dari goni aja. Setelah saya share di Facebook, saya cari-cari searching di internet, ternyata udah ada. Oh, sudah di ada. Kudus itu udah ada. Tapi cuma sebelum modelnya beda. Jauh sebelum searching itu sudah ada di benak pikiran Kang Anas ya untuk membuat Peci Pegon. Tadi apa tuh? Peci Goni Nusantara. Jadi Nusantara ini maksudnya untuk nerima order jadi pengennya ya dikenal senusantara lah gitu. Senusantara. Tapi untuk lokasi sendiri produksi di mana sih Kang? Di rumah aja, di rumah sendiri. Ya masih kecil-kecilan sebenarnya. Tapi artinya inspirasi ini sudah mulai untuk konsisten ya Kang ya. Untuk sampai sejauh ini sudah produksi berapa Kang? Semenjak diperkenalkan ke publik sih kayaknya udah ada 50 yang 50 peci. Itu ya, baru sih. Itu sejak mungkin era karantina kan ya? Iya, mungkin berapa ya? 2 bulan 3 bulanan begitu. Baru 3 bulan udah 50. Itu tuh udah order atau memang hanya sengaja bikin? Apa sudah ada pesanan? Saya PO kan, orang kepalanya beda-beda, jadi PO dulu. Oh iya, jadi nomor berapa? Nggak bisa. Jadi kalau saya ukuran orang cerdas ya. Semakin besar kepalanya itu semakin besar mahal. Kepala pemirsa. Apa ya besar kepala konotasinya? Jadi misalnya lingkarannya 7 ke atas itu 50.000, kalau 7 ke bawah itu 35 misalnya gitu. Tapi untuk filosofi tersendiri ada nggak sih? Oh, kalau kamu pakai peci pegon nih ada nilai lebih loh. Ada nggak kesana ya, gitu? tentu ada. Jadi boleh saya ingin mengangkat kesederhanaan. Jadi selama ini kan peci dari bludru, dari apa? Ya memang udah ada yang dari kulit kayu ada. Iya. Nah, dari goni ini ya di Banten mungkin jarang. Yeah. Gitu. Saya ngambil segmen di situ.
Kemudian ya ada filosofinya juga, ada misalnya di sini nih atasnya nih. Oh, boleh tunjukin kali ya. Nah, kalau ini mah 9 ya, tapi 9. ya ini mah karena ownernya bebas kan bikinnya gitu. Boleh pegang, Kang? Kalau saya mah yang pesanan itu biasanya hanya 5 titik. 5 titik. Ini ada yang 9 ya. Maksudnya 9 itu 9 apa nih? Nah, kalau ini mah maksudnya punya saya. Nanti yang kalau yang order umum mah, 5 ya. Hanya 5. 5. Nah, untuk ini pemirsa yang ingin pesan contohnya. berarti 5. Tapi kalau saya ingin pesan 20 lubang boleh, Kang? Iya, boleh. Biar adem gitu. Itu kan buat sirkulasi sebenarnya. Iya. Oh, ada lagi. Warnanya beda ya, Kang ya? Yang ori itu. Nih. Ini yang ori. Nih, oke. Boleh dibuka, Kang ya? Boleh. Oke, kita lihat pemirsa. Wah, ini benar. Nah, kan 5 titik ya. 5 titik ya. 5 titik. Ini 5 ya pemirsa. Ini 5. Maksudnya sholat 5 waktu. Gimana tuh, Pak? Itu tuh. Saya menambahkan filosofi pemirsa. Nah, 5 itu kan ya bisa apa aja. Iya, betul. Titik itu bisa Pancasila, bisa rukun Islam. Coba saya pakai ya. Waduh, Kang, nggak bisa dilepas, Kang. Kebalik. Oh, kebalik. Oh, ya Allah. Saya salah ternyata. Oh, gitu. Oh, ini gitu. Terus, ya, aduh, jadi punya saya nih pemirsa. Gimana nih? Keren nggak ya? Oke. Nah, iya, Kang. Artinya bahwa peci ini sebenarnya sudah dari segi bahan produksi saja sudah beda. Betul ya. Tapi kalau untuk bahan baku nih, karung goni di Banten sendiri, gimana, Kang, untuk distribusinya? Ada hambatan atau tidak? Kadang stok kurang atau apa gimana? Memang ini ya, karung goni ini memang di Banten kan nggak ada pabrik, ada ini, jadi hanya ada yang bekas. Ini kesulitannya di sini. Betul. Tapi ya sekaligus tantangan juga, saya bisa ketemu dengan pedagang-pedagang kecil di Rau, pokoknya pasar-pasar tradisional saya buru terus. Ada yang tukang peci, tukang goni saya cari begitu. Berarti ini dikatakan bahan bekas. Iya, bahan bekas. Daur istilah sampah lah ya. Iya, sampah yang dimanfaatkan kan biasanya kembali. Bekas kopi, iya, bekas kacang gitu. Berarti nilai ekonomisnya lebih hemat ya. Untuk biaya produksi lebih hemat. Betul. Taruhlah satu karung goni mungkin pernah ada nggak ketemu orang, ya udah sih nggak usah beli, ambil aja gitu. Ada nggak? Belum. Enggak ya? Tetap diduitin ya. Iya. Ya Allah. Ini pedagang pada pasar Raun ya. Tolong dikasih. makin mahal makin aja. mahal ya. Karena mungkin tahu mungkin. Kalau untuk segmentasi konsumen, Kang, biasanya orang dewasa kah atau bapak-bapak gitu, gimana tuh? Ya, selama ini masih pertemanan. Jadi ada ya dari anak-anak muda ada, bapak-bapak juga ada. Sebenarnya ini ya tergantung ukuran anak kecil juga saya bisa bikin. Makanya ini fleksibel. Dari nomor 1 sampai nomor berapapun bisa saya layanin gitu. Jadi kalau kesulitan nyari peci, nyari ukurannya ya bisa order gitu. Nah, ya untuk bahan komposisi sendiri ini kan karung goni ya. Karung goni. Kalau ini apa, Kang, nih? Kain biasa saja ya? Kain ya puring. Kain puring. Itu ya lapisan biar nggak gatel kan. Soalnya banyak yang nanya, "Wih, gatel nggak tuh?" gitu. Tapi kayaknya kalau yang punya ownernya beda sendiri nih, Kang. Atau ini gimana kok? Diwarnain. Oh, jadi diwarna. Ada pilihan, terserah. Ada pilihan. Ada yang mau diwarnain boleh, ada yang ori boleh begitu. Ini ori seperti ini warnanya. Itu bawaannya nggak diapa-apain, cuma dibersihin. Kalau green tea ada green tea warna hijau maksudnya. Ada ya? Iya. Kalau stok warna ada sedia apa aja, Kang? Atau memang custom saja? Ada ya, kalau lagi ada di rumah yang udah saya sediain aja paling. Karena kadang nyari pewarnanya itu susah atau wanteknya itu susah. Iya, betul. Tapi maaf nih, Kang, saya belum tahu lokasinya. Tadi kan baru nyebutin di Banten. Oh iya. Pemirsa Sultan TV pasti pengen beli nih setelah ini. Di mana, Kang, lokasi tepatnya? Terus harus kemana ya? Di mana? Kalau lokasinya di Bukit Tirta Nirmala, Blok C3 nomor 36. Cuma itu kan sekarang nggak penting, lokasi itu nggak penting. Nah, ini. Di mana-mana sekarang udah itu online, nggak penting untuk ada lokasi. Nomor sayanya ada. Boleh. Di Facebook suka saya upload atau di IG. Gitu. Nanti abis ini kita akan ada giveaway 100 piece. Oh, nggak ada ya, Kang ya? Cut ya. Baik, Kang. Kalau sejauh ini kan mesin jahitnya punya istri, Kang ya? Punya istri. Artinya bahwa
kata Kang Anas tadi istri nggak bisa pakai mesin jahit. Nah Kang Anas bisa sendiri atau gimana tuh? Oh, bisa. Apa semenjak pandemi tiba-tiba wah saya bisa menjahit nih gitu? Tiba-tiba bisa ya. Jadi sebenarnya dari kecil orang tua itu ibu terutama ngejahit di rumah. Tapi saya semenjak kecil itu nggak pernah sama sekali megang mesin jahit atau apa, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi, cuman melihat. Melihat aja, melihat. Kayaknya sulit gitu ngejahit itu. Iya. Kalau kakak bisa, saya nggak pernah megang, orang tua pun nggak tahu. Nah pas ada mesin jahit, belajar otodidak, apalagi sekarang mudah belajar itu tinggal pengen aja, bisa lihat YouTube, lihat apa, gampang. Betul. Ya akhirnya bisa. Nah bisanya ini pas pandemi juga. Iya pandemi. Luar Jadi, biasa. Sebelum ya berkah sebenarnya pandemi. Pandemi berkah. Nah berarti kalau ngomongin pandemi juga. Justru malah ketika era pandemi malah menginspirasi ya. Tapi untuk distribusi pemasaran bagaimana nih? Yang tadi kan nggak penting tuh lokasi katanya. Yang penting kan bisa ada media sosialnya gitu. Nah bagaimana tuh sistem pemasarannya? Nah selama ini dengan saya upload di IG, di Facebook aja sebenarnya banyak yang WA langsung. Misalnya yang udah beli, ini temen ada yang mau beli lagi 5 piece misalnya. Begitu. Benar-benar. Dari pertemuan aja sebenarnya. Jadi langsung ya gitu. Pernah ini nggak Kang? Ada sejauh ini berarti udah berapa bulan sih Kang dari? Mungkin 2 bulan 3 bulanan lah. Emang bener pas era karantina ya? Era di rumah aja tuh yang lagi viral. Sementara itu selama dari 3 bulan itu pernah menemukan yang wah gagal misalkan produk gagal, suka ada reject produk gitu kan? Reject, alhamdulillah paling ya salah ukuran aja. Salah ukuran. Jadi kadang misalnya harusnya ukuran kepala suami misalnya 5 gitu. Misalnya 6 jadi 5, tapi kan itu masih bisa dijual gitu. Ada iya kan yang pasti pesen nomor 5. pasti ada paling salah ukuran begitu aja. Berarti ngelewatin tuh pas lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Rame dong? Iya, gimana? Lumayan. Pada online semua ya? Online aja. Jadi online pesen lewat WA nanti ke rumah ngambil ya, kadang COD di mana begitu. Nah, lokasi kalau secara di Serang ya? Di Taktakan ya, Nah, berarti lokasi di sana. Untuk online berarti kemungkinan besar sudah pada bukan orang Serang doang dong yang pesen. Nah, siapa saja sebenarnya? Jadi yang paling jauh itu ada dari Jawa Timur. Jawa Timur, pemirsa. Ya, Jawa Timur tuh sebelah mana Taktakan? Kurang tahu sih. Jadi itu ya sebenarnya ini titik 5 ini sebenarnya terinspirasi dari kopiahnya Ma'iyah. Ma'iyah itu apa ya, jamaahnya Cak Nun. Cuma kan filosofinya ya saya juga nggak tahu. Ya saya karang-karang sendiri aja begitu. Berarti ada jadi ada poin yang terinspirasinya ya tetap ya. Jadi oh ya udah 5 saya pernah lihat gitu, yang pernah ada di benak pikirannya. Nah seperti itu ya. Kemungkinan nah tadi udah tuh mesin jahit diambil tuh, bisa sendiri. Nah respon keluarga gimana nih? Udahlah jangan sosokan gitu atau gimana? Oh ya lanjut gimana? Enggak. Kalau ibu justru dia senang. Jadi ibu itu nggak ada penerus untuk ngejahit. Gitu. Seperti yang Kang bilang tadi ya. Tahu, kok kamu bisa ngejahit? Saya kan kasih nih ke bapak nih bawa pulang. Ma ini jahitannya rapi nggak? Evaluasi bagus, ya. Bagus katanya. Dikritik ya. Kalau mama nggak bisa, bisanya baju doang begitu. Nah di rumah juga ya gitu akhirnya. Kadang tetangga tahu ada mesin jahit, akhirnya minta potongin baju, minta permakin. Saya bilang nggak bisa, tetap aja maksa gitu. Akhirnya mesin jahit itu ya kepake bukan buat peci. Akhirnya bukan hanya peci saja. Nah sempat berarti si ibu, Nas belajar di mana kamu gitu? Iya. Ya kata saya zaman sekarang yang gampang bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Iya dia seneng. Dan banyak orang yang bilang bisnis itu sebenarnya kalau yang berhasil itu biasanya yang turunan dari keluarga. Ada gitu. Kalau kata Sunda tere pemirsa. Tere itu gen. Kang asli Sunda ya? Iya bisa. Sunda. Saya juga Sunda pemirsa. Itu jadi tere itu is meaning gen pemirsa. Ada sebuah turunan kalau misalkan jadi ternyata ada yang kayak gitu. Jadi bakat yang diturunkan pemirsa. Nah baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di ngalor ngidul. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa follow media sosial kita Sultan TV, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Itu
untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya. Kang Anas jangan kemana-mana, main dulu Kang Anas. Iya, siap. Jangan kemana-mana pemirsa. Nah, terima kasih pemirsa, Dulur Sultan masih di Ngalor Ngidul. Hari ini saya gantiin Faiz pemirsa, tapi jangan kecewa. Nah, masih dengan Kang Anas, owner Peci Pegon. Peci Goni Nusantara. Nah, Kang, tapi tadi saya belum nangkep nih, Kang. Perjalanan karir istilahnya ya. Sampai pandemi terus dapat inspirasi itu. Nah, jauh sebelum menggeluti dunia bisnis Peci Pegon ini, boleh Kang diceritakan ke pemirsa Dulur Sultan? Ya sebenarnya apa ya, ini bukan bisnis amat begitu ya. Jadi ini keisengan aja. Jadi daripada di rumah nggak ada kerjaan. Keisengan yang cuan pemirsa ya. Daripada nggak ada kerjaan, di rumah ngapain, di rumah aja. Sebenarnya saya ngajar di Fathahilah Serdang. Jadi selama harus ngajar di rumah, kalau udah nyiapin materi nggak ada kerjaan, ya saya ngejahit begitu. Jadi background tuh latar sebenarnya pendidikan lah ya, maksudnya pendidik. Nah tapi ketika kalau saya nggak seunik Akang. Ketika saya berprofesi misalkan, ketika nganggur gitu kan, nggak ada kerjaan lain. Kalau saya kan tidur nih. Mungkin banyak juga pemirsa Dulur Sultan yang saya nggak ada kerjaan, mending tidur. Nah tapi Kang Anas ini beda pemirsa. Jadi ketika nggak ada kerjaan, jadi apa tuh tadi menjahit ya, menjahit. Tapi tadi si mesin jahit ini datangnya pas pandemi juga atau jauh sebelum itu? Jadi sebelum itu, jadi istri ada yang ngasih di sekolahnya itu ada bantuan gitu mesin jahit dari tahun Timur Tengah lah begitu. Dari tahun ini ya, juga. sebelum puasa itu. Berarti pas pandemi ya. Nah, pandemi itu kan ya banyak orang yang susah, yang di rumah aja ngapain. Betul. Saya alhamdulillah ada aja kerjaan. Kadang sebenarnya kadang nyukur tetangga yang anak-anaknya kan mau nyukur keluar. Tetangga tuh apa Kang? Kang yang dicukur? Rambutnya. Kepala anak-anak. Oh, kepalanya. Kalau misalnya keluar suka ngeri gitu pas lagi pandemi itu. Iya, betul. Bisa nyukur apa aja dilakuin gitu. Jadi Kang Anas ini multitasking pemirsa. Bisa apa aja Kang kita absen. Potong rambut bisa ngejahit, ngajar otomatis. Ya, terus apa lagi? Udah itu doang. Dulu sebenarnya bikin kotak kado juga bisa. Sebenarnya waktunya aja yang sulit gitu. Kang, berarti sementara ini untuk marketing masih di akun pribadi ya mungkin ya. Rencana ke depan mungkin ada teman yang ngelola, karena saya kan nggak bisa desain. Kayak Sultan Film kan ada timnya. Ada satu orang murid saya yang
tanpa saya suruh, itu inisiatif Inisiatif. sendiri. Siapa Jadi Kang, saya boleh Kang? Terima kasih ke Fajar Hijbu, dia anak Fajar Bojonegara. Hijbu. Halo Fajar Hijbu. Dia selalu inisiatif gitu, bikin gambar, iklan. Jadi dari dia lah banyak yang kenal. Betul. Terima kasih Fajar. Logonya juga dia yang bikinin. Terima kasih Fajar. Nama akun Instagramnya apa sih Kang? Maksudnya nama sosmednya? Kalau Fajar siapa Enggak, saya? ini pemasarannya ini. Kalau saya Anas Alubab. Jadi peci pegonnya belum ya? Enggak belum. Oh, belum. Cuma logo di ini aja, profilnya ada pegon aja udah. Peci pegon. Nah, saya sempat lihat juga Kang di Facebook. Banyak juga orang-orang pemerintahan yang pesen ya Kang ya? Iya nggak? Oh, ada aja yang ada aja ya, dari YN. Tadi kayak Kang Toto tadi juga. Oh, tadi yang tadi juga pesen ya. Tadi pemirsa ada ternyata pas sambil kesini Kang Anas tuh sambil ngorder ternyata ya. Ada sambil minum. Oh, bukan ya Kang? Kita mau ketemu aja. Oh, ketemu aja. Kalau berbicara bisnis berarti berbicara peluang dong Kang. Ketika Akang memutuskan, wah kayaknya ini sempat mikir, oh ini peluang nih gitu kan. Ada mesin jahit juga udah dilihat peluang kan. Nah, bagaimana Kang peluang bisnis peci ini di Banten atau di Kota Serang? Apa sudah ada kompetitor kah atau bagaimana? Kalau saya sih orangnya apa ya? Tidak berharap ini besar, malah ya biasa aja. Tidak berharap ini besar. Ngerjain ini ya dengan senang-senang aja begitu. Senang. Tidak ada target misalnya harus jadi besar, jadi pabrik. Nah, itu mah bonus. Yang penting Itu ngerjain. bonus, yang semaksimal mungkin, pelanggan suka begitu. Pelanggan suka. Karena saya nggak bisa ngelola kayak Kang Oji kan bisa ngelola rekrut teman-teman lebih. Nah, saya nggak bisa orangnya. Jadi ketika ngelihat orang misalnya ngejahit susah, duh kok susah amat begitu. Jadi single fighter ya. Jadi sendiri aja lebih enak gitu. Sendiri bisa bukan berarti sendiri. Tidak seksi pemirsa. Bisa ya sendiri aja. Ya kalau ada orang yang belajar, udah syukur-syukur bisa ya bantu ya nggak apa-apa. Bisa buka kelas ngejahit Kang? Boleh. Silahkan datang. Jadi kelas jahit pegon. Buka kelas jahit pegon. Iya. Nah, berarti sementara mungkin akan ke depan tetap sendiri atau bagaimana Kang? Ya sendiri. Walaupun ya kewalahan, kadang ada pesanan 5-6 harus berminggu-minggu karena ini waktunya. Betul. Malam hari gak enak juga kan ngeganggu anak istri. Makanya kadang paling 2-3. Nah, iya Kang. Berarti pemirsa juga ingin tahu Kang, satu produk ini menghasilkan produk ini butuh waktu berapa hari memang? Kalau misalnya fokus, misalnya nggak ada yang ganggu, ini 5 aja bisa sehari itu. 5 sehari? 5 peci, ya. 5 kepala bisa. Sehari ya? Bisa. Ini nomor berapa Kang ya? Itu nomor 9, cuma belum nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Ketahuan nomornya tuh dari lingkar kepala aja paling ya? Lingkar kepala, jadi kalau misalnya 7 berarti itu 57 cm, kalau 8, 58. Saya ya ngelihat di ukuran peci nasional aja. Oke, standar nasional pemirsa. Iya, tapi kalau untuk peluang bisnis peci Kang, berarti di Banten sendiri peci umum ya? Bukan hanya peci pegon. Bagaimana Kang peluangnya? Memang sangat menjanjikan atau memang sulit untuk mendapat dukungan? Kalau saya lihat sih banyak respon yang baik gitu, terutama yang namanya peci kan. Betul. Sangat erat kaitan ya. Selalu orang cari begitu. Betul. Apalagi pemburu peci unik biasanya yang beli itu. Kemarin juga bilang ada yang pesen gitu, yang pemburu peci-peci unik, yang bahannya aneh. Bahan aneh. Sebelum kepikiran karung goni, pernah kayaknya enak nih bikin dari plastik, nggak kepikiran plastik Kang ya? Enggak. Saya pengennya yang berbulu, kayak misalnya bulu apa ya, jadi malah kepikiran yang begitu, yang kayak wall begitu. Kayak di mana tuh, di Rusia begitu. Pengen bikin peci gitu, cuma bahannya masih belum kayak apa ya, kayak tentara-tentara kayak gitu ya. Cuma itu belum nemu bahannya, saya lagi nyari. Nah, selain peci pegon kemungkinan bisa Kang jadi sejadah juga. Kepikiran nggak ke sana? Oh, belum ya, nanti boleh itu berarti ide dari Kang Nana. Saya cerdas pemirsa. Ini kan bisa nih sejadah. Tapi nanti karung ujian goni. itu buat orang yang takut gatel, berarti ujian kehusyuan sholat. Nah, pahalanya lebih Kang. Jadi pas sujud tuh jangan digaruk. 3 kali garukan batal sholat. Nah, sementara ini Kang, kan baru 3 bulan Kang. Belum tershow up mungkin oleh pemangku kebijakan. Udah ada nggak sih Kang yang wah bagus nih, misalkan dari sektor UMKM
pemangku kebijakan di bidang UMKM. Nas, bagus nih, lu join dong misalkan. Kita bikin grup gitu, khusus tekstil misalkan. Ada nggak obrolan misalkan? Belum. Dan saya nggak berharap begitu. Tidak Jadi berharap. Ya itu tadi, saya pengen ngerjain itu sendiri atau dengan kawan-kawan gitu. Kalau kita udah ada intervensi dari luar ya susah. Nanti kita yang dijadiin budak, saya nggak mau. Bebas berpikir Begitu. itu dalam bisnis Jadi ya. pengennya ya bebas aja. Bebas. Walaupun uang sedikit, kalau bebas berkah kan Itu enak. adalah kemerdekaan yang Iya, hakiki itu. ya. Iya, gitu. Mau peci bulat, mau segitiga juga bebas ya Kang ya. Ya, boleh. Nggak ada yang ngatur gitu. Tapi segitiga nggak bisa kayaknya pemirsa. Nah berarti Kang Anas ini sangat ya biasa saja dalam hal bisnis. Ketika kita bisa melakukan aktivitas ya silahkan, dan tidak terlalu, kan kadang ada orang, mana nih bantuan dari pemerintah nih perlu didukung nih gitu. Nah berarti modal awal nih murni tidak misalkan maaf kata nih saya pinjam modal kemana-mana, enggak ya Kang ya? Enggak. Jadi murni skill ya yang dijual Ya, ya. ini skill dan keunikannya sebenarnya. Ya awalnya sempat ragu untuk nge-publish ke publik. Ya awalnya iseng bikin sendiri, diupload di Facebook. Ternyata banyak, wih pengen sih gitu. Akhirnya, dijual nggak ya? Ya udah dijual aja. Ternyata Sempat banyak. mikir dijual atau enggak? Iya, Tadinya ini untuk konsumsi pribadi. Iya, sendiri aja. Oh. Tapi akhirnya banyak yang minta, mau dong Pegonnya gitu. Nah berarti setelah respon masyarakat ternyata sangat baik, dan memang mungkin karena di culture atau budaya di Banten juga sangat agamis ya Kang ya, sangat menunjang untuk usaha-usaha seperti ini gitu. Tapi mungkin ke depan untuk produksi baju mah nggak mungkin ya Kang. Baju karung goni kayaknya nggak enak ya. Mungkin ini rompi mungkin bisa. Rompi bisa. Karena pemirsa jujur, saya sangat tertarik banget produknya. Ini kayak misalnya ini tas oh ada lagi pemirsa. Banyak yang pengen, ini tas cuma ya, tas. saya belum produksi gitu. Ini tas, ukurannya juga ini masih random. Mungkin iya. ini karena iseng juga ya Kang ya. Iseng bikin jadi cuan ya kalau sekarang gitu. Tapi berarti saya baru lihat Kang, serius pebisnis yang sederhana ya udah gitu kan ya. Kadang ada yang pebisnis itu target bulan ini tahun ini kita akan kayak gini. Akan nggak seperti itu, kenapa sih Kang? Ya karena mungkin saya bukan orang yang yang ada hari ini udah itu aja gitu. Saya sederhana orangnya. Jadi peci goni pun sebenarnya ya lambang kesederhanaan, bagaimana kita menjunjung betul. tinggi yang nggak berharga sebenarnya ini kan. Kalau belum jadi bintang ternyata ada di kepala. Jadi Dan yang iya, sederhana itu yang harus kita junjung tinggi. Sementara sekarang kan udah beda, orang pengennya punya segalanya. Betul. Dan itu tidak tidak menjamin kebahagiaan begitu. Wah, saya suka sekali dengan pemikiran Kang Anas ini pemirsa. Duit bukan segalanya ya, sepakat ya? Bukan segalanya, tapi segalanya butuh Harus duit pemirsa. Nah pemirsa, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa follow semua media sosial Sultan TV, Facebook, YouTube, Twitter, dan Facebook untuk Instagram untuk terus mendapatkan informasi-informasi update seputar Sultan TV. Kang, diminum dulu Kang. Ya. Hari ini lumayan terik pemirsa, jadi haus. Apa ya? Selain bisnis ini nggak kepikiran sama sekali untuk ke depan. Yang pengen, kata saya enggak, saya belum ini peci aja masih kewalahan begitu. Nah, peci kewalahan ya Kang ya? Iya. Berarti harus dong rekrut. Ya itu tadi. Saya siap Kang. itu tadi kata saya sulit gitu. Sulit ya? Orangnya sulit ngebina orang gitu, nggak bisa. Kalau Kang Oji kan ada jiwa pemimpin, kalau saya nggak bisa. Kayaknya ngatur-ngatur orang tuh nggak bisa gitu, Iya, susah betul. gitu. Nggak enakan aja. Iya. Nah, kalau untuk ini biasanya agak ini sih Kang. Sehari tuh taruhlah dapat berapa tadi 5 ya. Kalau lagi nggak ada yang ganggu bisa dapat 5. Nih kalau berbicara omset Kang. Gimana tuh? Secara kasar aja Kang, boleh. Atau memang ini rahasia gitu Ya nggak tahu ya, pokoknya udah ada
Ya 50 piece itu kan beda-beda, ada yang 35, ada yang 50. Oh, berarti perlu kita tahu range harga nih. Range harga dari per produk ini misalkan ukuran 7 berapa ya? Gimana Kang? Boleh Kang? Jadi kalau ini dari nomor 1 anak-anak sampai 7 itu 35.000, murah sekali. Nomor 1 sampai 7 35.000. 7 ke atas misalnya sampai 14 gitu. Itu 35.000. 50.000. Yang anak-anak jadi 8 ke atas. Anak-anak 35.000, dewasa 50.000. Ada lebih dari itu? Enggak, kan ada dewasa juga yang ukuran kepalanya ada yang 5, ada yang 7, berarti dia 35.000. Masuknya anak-anak ya, ukuran kepalanya ya. Jadi saya nomor 4 nih. Saya anak-anak. Enggak, saya nomor beruntung yang kepalanya kecil, makanya saya jangan besar ya? kepala. Wah, benar, jangan besar Semakin kepala besar pemirsa. kepala, Semakin besar kepala Anda, modalnya semakin besar modal lagi. beli peci. Karena peci pegon menentukan. Nah, kalau untuk pelanggan mayoritas berarti kalangan teman ya di circle itu. Tapi ada nggak yang di luar circle tiba-tiba ada ngontak, Kang, ini yang punya peci pegon bukan? Pesen dong gitu. Ada nggak? Iya belum sih, baru yang kenal aja, yang kenal. udah lama nggak kontak misalnya, wih mau dong. Yang udah lama nggak kontak iya. tiba-tiba ngontak. Iya, jadi kita terjalin lagi silaturahminya, begitu ada ketemu begitu. Kadang dikirim kalau jauh. Nah, berarti untuk strategi marketing sendiri sejauh ini hanya untuk di media sosial ya Kang ya. Tapi kalau kita datang ke lokasi produksi, siap disambut ya Kang ya? Siap. Kalau misalkan pemirsa ingin ke lokasinya, boleh tuh datang. Mungkin harus bawa ini ya, sambil bacakan sama keluarga ya. Iya. Sama bawa karungnya juga. Bawa karung untuk, karena kesulitan nyari karung gon itu Nah. terus terang kesulitan di Serang. sulit banget ya kayaknya. Nah, mungkin nih kalau ini mah Agustus nih udah Nah, mulai banyak yang benar. jual karena Ini hari kemerdekaan. Buat apa tuh? Buat Buat balap lomba karung, balap Tapi nggak karung. tahu karena masih pandemi kan. Betul. Apa dirayain apa enggak nggak Nah, tahu. ngomongin Agustusan nih Kang ya, identik dengan peci nasional dong. Mm-mm. Nah, pede nggak Kang kalau misalkan disandingkan dengan peci nasional, atau memang peci ini tuh bukan untuk kesana arahnya gitu, atau gimana Kang? Tapi kalau saya lihat Kang, peci ini tuh sangat nilainya sama saja, peci itu digunakan di kepala. Gitu. Karena ini ya Kang ya, apa sih peci nasional ya kalau upacara kayak gitu. Mungkin bisa dipromokan, nanti ntar 17-an begini gitu. Kalau ada yang udah jual ini dipakai untuk ya macam-macam, ada yang perguruan silat misalnya pakai ini, ada cuma ya beda-beda ini. Kalau yang di Jawa itu di Kudus ya tanpa ini, tanpa titik 5 ini ya, requestnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang namanya kalau di kepala berarti ada juga topi Kang, produksi juga nggak topi? Topi belum. Jadi saya belum ngelihat desainnya doang. Kalau ya saya nyari berbagai model tuh, nanti saya pelajari. Kalau udah bisa ya mungkin ke arah sana juga. Nah iya, benar-benar. Nah, tentu kalau ngobrolin bisnis nggak selalu mulus ya Kang ya. Selama ini, sejauh ini ada hambatan apa aja sih Kang, selain tadi karung goni yang susah gitu kan, apalagi Kang? Ya hambatannya ya paling di rumah aja, ketika ngejahit anak rewel, minta didongengin, minta. Itu yang termasuk gangguan yang tadi disebut ya. Gangguan ya alami aja itu. Kadang anak kan, nama anak saya tuh kalau pengen tidur tuh dia pengen diceritain dulu. Saya lagi jahit ya, jadi kan dongeng dulu itu, dong iya. gitu ya. Dongengin dulu gitu, ngelus sampai didongengin. Kebiasaannya nggak bisa berubah. Berarti Kang kalau kesehariannya sibuk mengajar ya Kang ya. Gimana sih Kang manage waktunya? Misalkan ada orderan 10 nih misalkan, itu gimana tuh memanage waktunya? Tuh ya udah fokus atau sedapatnya aja lah gitu, jangan memaksakan atau gimana? Ya memang sedapatnya aja, dan saya juga bilang ke pemesan, nah ini nggak bisa diburu-buru gitu. Kalau mau ya silahkan, nggak mau juga ya silahkan. Jadi mungkin ya saya begitu. Kalau orang kan kadang targeting harus 2 hari beres. Saya sesempatnya aja ya, tapi nggak enak juga kan ke pelanggan. Berusaha untuk dicepat. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Saksikan terus Ngalor Ngidul, karena setelah ini akan ada segmen yang paling ditunggu-tunggu. Tetap di Ngalor Ngidul. Berapa menit tadi? Di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan.
Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.
Ya pemirsa, terima kasih masih setia di Ngalor Ngidul bareng saya Agus Maulana. Masih ngebahas soal peci pegon bersama Kang Anas. Kang, diminum dulu Kang. Panas ya? Lumayan nih hari ini. Cuacanya cerah. Secerah hati Kang Nana. Waduh, mantep nih. Kang, tapi ini ya, peci pegon sempat kepikiran nggak? Saya kayaknya pengen deh menyumbangkan ke tempat ibadah misalkan atau ke masjid berapa piece gitu. Pernah kepikiran ke sana nggak untuk dan ke sana? Ya kepikiran, cuma ya belum sempat. Ya untuk sementara ini baru saya kasih ke orang-orang yang saya anggap guru misalnya. Giveaway ya, atau giveaway. ini. Ya itu ada juga kadang di Facebook juga gitu. Lomba ini ceritain pengalaman unik pakai peci gitu, pernah sekali gitu. Ada yang ngirim bagus saya kasih. Ngirim bagus tuh cerita ya? Iya, ceritanya unik gitu, yang lucu. Akhirnya dikasih satu. Dikirim gitu. Saya juga punya cerita Kang. Boleh nggak Kang kirim gua? Ya boleh nanti dikirimin aja ininya apa ukurannya. Oke, langsung ukuran nih Kang. Tapi di belakang aja ya Kang. Iya. Nah Kang, orang-orang di tengah pandemi dirumahkan, kerjanya dirumahkan, bahkan yang kurang beruntung banyak yang dipecat gitu kan. Akang ini malah dapat inspirasi untuk membuka bisnis. Apa nggak ada ketakutan Kang? Sih malah udah gitu. Maksudnya takut apa nih? Ya orang-orang kan artinya ngedown. Akang up nih, nggak ada ketakutan nih lagi pandemi susah ada yang beli atau gimana gitu, gimana Kang? Ya karena kan apa ya, yang namanya ini yang belinya kan online, nggak ketemu juga, kadang cuma dikirim ya gitu aja. Daripada di rumah mikirin corona aja, tidur aja, yang mendingan ada aktivitas. Betul. Gitu. Iya. Ya lumayan lah buat anak jajan begitu, buat istri. Kalau kita di rumah aja nggak apa-ngapain, nggak manfaatin yang ada gitu, Iya, susah. betul. Nah kemudian ada mesin jahit ya dimanfaatin aja. Kalau satu karung goni dapat berapa peci sih Kang? Kayaknya karena karung goni itu kadang namanya bekas ya. Iya. Ya tergantung, kalau utuh dia mungkin bisa 5 gitu, tapi kalau harus milih-milih paling 3. Artinya satu karung goni nggak bisa Kan kepake semua ya? Ada yang misalnya bolong dikit, itu kan nggak bisa. Oh, itu nggak bisa ya? Bolong di sini nanti acak-acakan gitu. Oh, akan seratnya. mempengaruhi. Mungkin ini Makanya sebagian kecil juga ya? Nyari yang ya ada aja ini juga mungkin yang agak ini gitu. Nah karung goni juga kan ukurannya beda-beda Kang ya? Iya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah iya benar. Tapi kalau untuk motif mungkin seperti ini semua ya? Iya, baru seperti itu. Nanti Rencana kayak gimana motif? Saya nyari selanjutnya? ide aja nanti gimana yang unik, yang aneh gitu. Ada pegangannya di sini kan? Mungkin ada ininya, seletingnya di sini Wah, jadi dompet gitu. Jadi dompet, bener Kang. Karena percaya atau enggak, saya pas kecil suka naruh uang di peci Kang. Ya diselipin itu ya. Kan ngalawin juga kan ya gitu. Mungkin ke depan akan ada peci pegon versi dompetnya. Nah kalau berarti orang-orang ketika pandemi ya tadi enggak sama sekali, karena ini pre-order juga sih ya Kang, jadi enak ya. Berarti modal awal tuh kasarnya berapa sih Kang? Modal awal tuh paling Kalau mesin jahit kalau mesin jahit kan udah free ya? free ngasih, mesin jahit gitu, free. alhamdulillah. Ya mungkin 100.000 lah begitu 100.000. modal awal itu. Beli karung, beli benang, gitu, beli alat. Udah balik modal dong sekarang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah 100.000. Nah kalau ini ada rencana untuk diturunkan skillnya ke anak mungkin kan atau gimana? Atau kan tadinya istri nggak bisa, sekarang udah bisa atau gimana kan? Belum istri belum bisa. Karena beda tangan, benar. megang ini aja nggak bisa gitu, dia ngukur nggak bisa, belum bisa. Kalau untuk ini kan Kang tahu sendiri konsumen kan, kadang pengen kayak gini nih orang kayak gini. Strategi Kang untuk mengimbangi kemauan konsumen tuh kayak gimana sih? Jadi paling warna yang tersedia aja yang saya kasih tahu begitu. Jadi kadang ada yang pengen hitam, ternyata saya nyari pewarnanya nggak ada, susah. Ada yang murah nggak bisa. Kalau yang murah itu warna hitam malah jadi abu-abu, itu kan repot. Oh iya benar. Untuk pewarna juga kayaknya bukan sembarang ya, bukan cat. Ya one-take kain biasa, pewarna kain, pewarna pakaian. Pernah nemuin Kang konsumen yang rese? Wah, apaan nih kok gini? Belum. Oh enggak ya, nanti saya kayak gitu Kang. Alhamdulillah belum. Kita bikin skenario Kang. Nah ya Kang, ini saya mau nanya juga sih Kang, kenapa sih pengen fokus gitu tuh
di dunia bisnis yang bahkan Akang sendiri tidak menargetkan gitu kan. Bahkan ini hanya iseng-iseng berhadiah, istilahnya yang digosok ada, selamat gitu kan. Kenapa sih Kang pengen terus konsisten? Atau memang setelah talk show ini Akang udahan usahanya? Gimana Kang? Enggak, ini apa ya, kesenangan aja. Kesenangan. Saya senang Bener banget. membuat kreativitas, Bener. senang direspon orang. Bener, Ya, kalau bener. misalnya selama ada yang order ya terus, tapi Betul. kalau udah nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak Iya. itu nggak apa begitu. Itu karena mungkin esensi awalnya bukan bukan target untuk- harus laku nih bikin sekian, enggak. Ada juga yang bilang mau dong kirim ke pondok saya 1000 kata. Nah, gimana tuh kayak saya gitu? Belum bisa jawabnya. Sekodi aja saya belum. Udah ada yang nawarin ya? Udah ada yang itu. Ke pondok aja katanya pasti laku. Abah itu suka order peci, paling di bordir. misalnya. Bordir logo Logo sekolahnya. NU atau apa misalnya. Nah, kata saya belum bisa gitu, nggak ada orang, nggak ada ini. Padahal kan bisa aja nyari tukang jahit. Iya. Saya belum untuk belum kontrak bisa, ya. Heeh. Cuman enggak ya. Belum bisa ke situ. Luar biasa. Jadi apa ya? Jadi main-main aja gitu. Main-main berhadiah yang penting buat jajan bisa aja. Nah, untuk rencana dan harapan kedepannya gimana Kang? Untuk Peci Pegon ini emang hanya seperti ini saja, udah jangan ganggu saya, yang penting usaha saya jalan gitu. Apa gimana Kang? Ya kedepannya ya kita lihat aja. Kalau misalnya respon pembeli bagus ya terus. Ya kalau misalnya butuh karyawan ya nanti jalan dengan sendirinya begitu. Saya Betul. nggak ada rencana sih, nggak ada rencana ke sana ke sini. Yang penting Alamiah aja. alamiah. Kalau misalnya kan kadang lagi ngukur, wih jadi pabrik nih, saya aminin aja. Amin. Siapa tahu jadi pabrik beneran begitu. bener. Siapa tahu ya bener sih. Kalau kalau untuk rencana mah berarti ya ngalir juga gitu ya. Tapi harapan ke depan mah pengen lebih up lagi ya. Ya pengennya ya dikenal aja, dikenal orang, dikenal. ininya produknya, dikenal bukan produknya. sayanya, Produknya. diterima dengan baik. Gitu. Cuma dengan baik. Kan Tapi berkah Kang, juga ada yang tapi sholat Kang, pakai peci kita kan senang. Tapi Kang, kalau dikenal orang otomatis permintaan melonjak Kang. Iya. Nah, gimana Kang menyikapinya? Nanti ada yang nawar lagi ditolak lagi. Gimana tuh? Nah ya itu repotnya ya begitu. Ya. Nanti mungkin nyari nyari teman yang bisa. Nah, pasti nih abis ini saya di chat. Ayo Kang Nana. Kita ini kita belajar kerjasama." jahit gitu, ke rumah aja. Ya sebenarnya saya welcome kalau Iya, ada iya, yang betul. mau belajar ya silakan. Di situ Tua muda disediakan. diterima ya? Iya boleh. Belajar. Tapi nggak ini ya Kang ya? Nggak kursus jahit ngelain. Nggak. Cuman jahit peci aja. Kalau yang lain ya saya lagi bikin, lagi belajar, Iya, bikin betul. celana, bikin baju tuh lagi belajar. Ya baru bisa ngerombak-rombak dikit lah. Betul. Nih Kang, terakhir pertanyaannya. Tips dan saran. Ini saya anak muda nih Kang. Pengen buka usaha Kang. Apa sih yang harus dibutuhkan Kang? Modal atau akal gitu istilahnya. Modal itu sebenarnya ya ide kita. Selama kita punya ide, selama kita punya kreativitas, nggak ada alasan modal Iya, itu. Betul. Kita bisa, ya namanya uang itu kan datang kepada orang yang punya ide, yang punya kreativitas. Tinggal ini aja. Kalau kita punya kemampuan ngomong ke orang misalnya bisa aja. Kalau kita nggak punya duit ya. Kalau ini memang karena modalnya kecil ya nggak harus begitu. Jadi intinya kreativitas apa yang kita bisa tuh digali. Kang Nana bisa nulis, misalnya bisa skrip, ya Betul. itu dilakonin. Nah itu kan menghasilkan uang. Hobi yang menghasilkan uang, itu kan yang menyenangkan begitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan titipan nyusul aja ya pemirsa. Nah, tapi sebelum menyelesaikan babak ini yang menegangkan ini ada ujian nasional pemirsa. Kita masuk di segmen ceplas-ceplos. Kang harus jawab ya. Iya. Pertanyaannya ini saya belum nge-briefing sebelumnya pertanyaannya serius. Ini kalau ada yang kurang srek, misalkan ada yang tersinggung, enggak sih, ini enggak ada yang sarkas. Cuman mungkin ada orang-orang yang terseret, mohon maaf nih. Karena ini khusus untuk Kang Anas. Siap ya Kang ya? Dijawab dan harus dijelaskan. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Oke kan? Jadi langsung cepet gitu. Jawab cepet. Kalau kelamaan udah kelar acara kita Kang ya. Pertama Kang, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Ini cowok banget. Kenapa Kang diselingkuhin? Ya kalau diselingkuhin kan ya berarti orang jadi korban. yang salah bukan kita. Oke. Gitu.
bisa ngebales lagi kan. Bisa ngebales lagi. Oh, jadi ada kesempatan peluang Iya. untuk ngebales. Boleh juga sih. Siapa suruh tahu gitu siapa kamunya suruh begitu. ngelingkuhin gua, bro, gitu. Kan bisa balas 2 kali lipat ya kan. Mamang Pegon ditanya ini segala ya. Ini nggak ada kaitannya sama bisnis. Nah, Kang, malam Minggu atau malam Jumat? Malam Minggu. Malam Minggu. Kenapa, Kang? Ya malam Minggu, ya malam yang panjang kata anak Malam muda kan Minggu begitu. ada malam panjang. Jadi bisa bercengkerama dengan keluarga. Betul sekali. Ya. Bisa main gitu. Mm-mm. Kalau malam Jumat, ya malam apa itu mah? Malam ibadah. Malam horor, ibadah. Oh, malam horor, malam ibadah. Baik. Hitam atau putih, Kang? Hitam. Kenapa hitam? Karena baju semuanya hitam. Ini Kang Anas tuh lagi berduka atau Aliran gimana? hitam. Bukan berduka kan, Kang? Karena saya suka warna hitam. Oh, iya. Nggak tahu alasannya apa. Betul, Pokoknya betul. suka sekali. aja. Suka bukan berarti berduka ya. Mm. Kadang orang saya juga suka Emailnya, kadang mau ziarah atau habis ziarah nih, nelayan, berduka enggak. nih. Pokoknya Gitu, atau saya suka yang hitam. Istri aja kadang suka ngomel, hitam aja banyak nyamuk kata di Kang rumah. mending join ke grup dukun saya, Kang. Ada. hitam. Nah, ya. Kental apa cair, Kang? Kental. Kenapa, Kang, kental? Yang kental itu berarti dia apa ya? Ini agak lama jawabannya besok. Coba. Yang kental kan enak kalau Betul, misalnya betul. santan kan kental Santan. nikmat begitu. Oh, santan itu harus kental. Tapi kayaknya enggak kalau juga. yang cair kurang enak. Bikin Coba rendang. ngebubur kacang misalnya. Oh, bubur kacang. Ininya apa? Santannya cair. Oh, itu nggak Pasti enak. nggak nikmat. Nggak enak, bener. Yang Sepakat. kental itu yang menghasilkan kan? Betul, yang kental itu enak. Selanjutnya, Kak, rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang. Walaupun saya pendek sebenarnya pengen panjang. Cuma Oh, karena gitu. terbatas. Pernah gondrong, Kang ya? Pernah gondrong. Cuma karena harus di sekolah. Sekolah, Jadi jadi nggak mungkin mengajarkan atau jadi guru, ditiru digugu sama. dan ditiru Iya. ya. Nanti kalau udah pensiun mungkin saya gondrongin Oke, begitu. kita tunggu. Baik, di dapur atau di kasur, Kang? Di kasur. Di kasur, kenapa, Kang? Di dapur saya nggak bisa masak. Oh, nggak bisa ngapa-ngapain. masak. Kalau di kasur saya bisa otret bikin apa, Oh, berarti baca buku. kadang misalnya, inspirasi cari lebih ide. muncul sering muncul di kasur Iya, ya, di Kang ya? kasur. Oh, iya. Saya nggak bisa tidur kalau belum baca, belum apa mikir, bisa gitu. Luar biasa. Saya juga sama, Kang. Nggak beda jauh hobi kita. Saya nggak bisa kalau sebelum tidur tuh nggak baca status. Mau status. Status, Kang. Sama. Sama ya, Kang ya? Buku Itu sama- tren sama- era sama saat aja. ini, baik. Becek atau kering, Kang? Kering. Ya, kenapa, Kang? Iya, karena kering itu enak, kita bisa Oh, bebas iya, kering jalan. leluasa. Kue Oh. kering juga lebih enak daripada kue becek basi ya. Nggak suka. yang becek-becek nggak suka. Iya. Mandi sabun atau mandi kembang? Mandi sabun. Mandi Belum sabun. pernah mandi kembang. Belum pernah mandi kembang. Lagian kembang kering. Kalau kecuali air Iya, dikembangin. iya. Bisa tuh ya. Gimana sih pertanyaannya nih? Sendiri atau berdua? Sendiri atau berdua? Berdua. Ayo Berdua. sendiri. Ya bener mana nih? Oh, sendiri aja lah. Sendiri. Sendiri itu lebih enak, nggak ada yang ngebuntutin, nggak ada yang ngatur, mendingan sendiri. Kalau jalan-jalan sendiri enak, nyasar-nyasar sendiri, nggak ada yang nyalahin begitu. Oh gitu. Tapi kan kita hidup bersosialisasi, Wah, Kak. iya, Harus iya. dong, harus dong. Ya ke situnya Oh. Tapi sadar atau enggak, Kang, ketika kita di era saat ini berkolaborasi itu jadi trending ya? Emang penting. Kan? Jadi kolaborasi Apalagi entah dari itu bisnis emang harus atau apapun kolaborasi. itu, kayak gitu ya. Terus empuk atau keras, Kang? Keras. Kenapa, Kang? Karena saya kurang suka yang empuk-empuk, sukanya yang agak keras begitu. Kayak Keras, misalnya ikan yang apa yang benyek, kayak ikan mas saya nggak suka. Mending tongkol, mending yang apa yang keras. Kalau saya juga suka yang empuk keras-kerasan dikit, Karena Kang, hidup gitu, itu Kang. keras emang. Wah, benar. Hidup itu keras, pemirsa. Tapi kalau hidup keras, kitanya keras, jadinya berbenturan atau malah iya. kita struggle. Malah kita Ya, bertahan. maksudnya Ya? hidup keras itu berarti harus dilawan dengan kelembutan. Oh, harus dilawan lembutan. Berarti selama ini saya salah, pemirsa. Hidup keras saya kerasin lagi, malah saya yang jatuh. Nah, baik. Di bawah atau di atas, Kang? Di atas. Jadi bisa lihat orangnya di bawah Di ya. atas itu bisa cakrawala kita lebih Oke, lebih bebas, bisa ngelihat Cakrawala, pemirsa. bisa ngelihat bebas yang di bawah. Di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang. Iya. Kenapa, Kang? Jadi ekor dong. Enggak, di belakang aja. Jadi biarin orang yang sukses, yang apa, Waduh. kitanya di belakang. Berarti kan yang di belakang itu yang hebat, yang mendorong orang ke Dorong depan, ya. gitu. Karena nggak mungkin ada depan kalau nggak ada Iya. belakang. Betul, saya sepakat sekali. Jadi sekarang posisi support terus ya, mensupport, support Iya, gitu ya. mensupport. Jongkok atau berdiri, Kang? Berdiri. Iya. Kenapa tuh berdiri tuh?
Ya berdiri bisa cepet kan, bisa lari, bisa apa. Kalau jongkok iya, kita susah. jongkok pegel. Kalau ada orang yang nyerang, nggak bisa lari gitu. Lama atau sebentar? Lama apa sebentar? Lama. Lama. Ya udah kita kelarin ini sampai besok. Kenapa? Karena lama. Karena memang butuh proses apapun. Kalau Betul. kita pengennya cepet aja, biasanya Yep. sesuatu yang cepat menyala akan cepat padam juga begitu. Sesuatu Jadi santai yang aja. sesuatu yang cepat menyala, cepat padam juga ya. Jadi santai aja. Kang Anas 2020 ya. Kang Anas terima kasih telah hadir kasih. di Ngalor Ngidul. Sukses terus bisnis Nah ini udah peci dibuka begonia. ini buat owner apa? Iya nih untuk Kang Sultan Film, Kang Sultan Oji, TV. Sultan TV. Hanya ngasih ini nggak ada apa-apa. Kang, sebelum kita akhiri pembicaraan menarik seputar bisnis sih, boleh Kang closing statement untuk generasi manapun gitu, lintas generasi, monggo. Ya pesan saya bagi teman-teman memulai apapun, mulailah dari hati, dari keinginan sendiri itu aja. Jangan ada tekanan dari siapapun atau disuruh orang, jangan. Itu nggak bakal berhasil. Jadi kalau kita kayak misalnya apa ya, mobil mogok didorong itu kan susah. Tapi kalau mogok dibenerin mesinnya, dalamnya yang bener, dia akan lari kencang. Nah itu pun begitu pun dengan kita. Jadi kalau dimulai dari diri sendiri itu akan lebih baik dibanding kita dari orang lain begitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Kang Anas. Jangan kapok datang ke Sultan TV Kang. Kita ngebahas yang seru-seru lagi. Nah pemirsa, nggak kerasa nih udah sejam saya Agus Maulana menemani Anda dalam program Ngalor Ngidul tentunya. Untuk itu kita harus berpisah pemirsa, tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali, jangan lupa follow all media sosial Sultan TV, Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita pamit, assalamualaikum. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet.
Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur, seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.